Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh dibangunkan kembali dan kita boleh melangkah dalam anugerah Tuhan, dan semoga hari ini kita bisa menemukan kedamaian ya. Karena kadang-kadang yang bisa membuat kita lega itu bukan harta, yang bisa membuat kita lega bukan kesuksesan, yang bisa membuat kita lega bukan cuma kesehatan, tapi kalau kedamaian itu menjadi sikap hati dan bagian dari hidup kita, maka rasanya hal-hal sulit akan lebih ringan untuk dilewati. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 203, ada damai sejahtera Allah. PKJ 203, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Si Allah berlimpah-limpah kasih, berlimpah-limpah kasih Allah, berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah yang berlimpah bukan cuma berkat-Mu, tapi hati yang penuh kedamaian. Di tengah hiruk pikuk dan ricuhnya hari-hari yang akan kami lewati, semoga kami punya kedamaian yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah kami juga melangkah hari ini dengan firman-Mu, mampukan agar kami mengerti, terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 42. 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 42. 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 42. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan muka ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu, sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota.
Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang rasanya lebih siap untuk bertemu daripada berpisah. Kita paling tidak suka berpisah, apalagi kalau kita bersama dengan orang dan keadaan yang nyaman, yang menyenangkan, yang menyukakan, yang kita sukai, yang dari orang atau pertemuan itu kita bisa merasakan berkat dan anugerah. Kita sulit untuk bisa melepaskan, atau kata anak zaman sekarang mah move on dari hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Dan apalagi kalau kita bicara soal relasi ya, persahabatan, relasi rumah tangga, relasi persahabatan, kerekanan, atau apapun itu dengan orang-orang yang kita sukai. Kita berharap hal baik itu bertahan selamanya. Tapi dalam hidup ini ada masa-masanya kita mungkin relasinya sih tidak berpisah ya. Tapi kadang fisik badan kita harus terpisah, kita harus jauh. Sehingga banyak orang yang seringkali tidak mampu bertahan kalau hubungannya udah jarak jauh. Sepasang kekasih ketika hubungan jarak jauh mereka akan memilih berpisah. Atau kalaupun tidak berpisah mereka akan saling cemburu dan curiga. Begitu juga sepasang suami istri yang juga akan berjuang luar biasa kalau harus menghadapi yang namanya relasi jarak jauh. Tapi bukankah relasi itu justru akan diuji kalau kita bertemu dengan yang namanya jarak, bertemu dengan yang namanya harus menjalani kehidupan dengan perjuangan masing-masing. Di dalam bacaan kita, Daud dan Yonatan juga adalah sahabat yang mau gak mau mereka harus berpisah. Ayah Yonatan yaitu Saul begitu membenci Daud. Mereka mencoba berbagai cara. Daud dan Yonatan pun juga mencoba meyakinkan Saul bahwa Saul akan terus jadi raja kok sampai waktunya, setelah tua dia akan baru berganti. Tapi Saul justru menentang dengan berkata bahwa Yonatan, kalau Daud masih hidup kamu gak akan aman loh. Orang akan lebih sayang ke Daud. Saul menaburkan kebencian. Jadi di antara persahabatan Yonatan dan Daud itu sudah ada orang tua yang menghalangi, sudah ada keadaan yang menyakitkan yang memisahkan mereka, dan kondisi tidak memungkinkan mereka bisa bersahabat dengan baik karena mereka beda dunia, satu raja pertama dan satu calon raja. Sehingga ketika mereka masih mencoba lagi, namun rupanya ayah tetap bersikuku ingin membunuh Daud, maka mau tidak mau mereka harus berpisah. Kadang-kadang perpisahan itu tidak selalu buruk. Perpisahan buruk itu kalau itu berangkat dari keinginan pribadi, ketika itu berangkat dari keegoisan pribadi. Tapi perpisahan jadi satu hal yang baik ketika keadaan yang memisahkan. Mungkin Tuhan punya maksud baik untuk memisahkan seseorang dari seseorang atau seseorang dari sebuah komunitas. Mungkin Tuhan ingin mengajar kita untuk belajar, untuk bertumbuh. Mungkin memang, bayangkan kalau Yonatan sama Daud tetap bersahabat dari jarak dekat, mungkin Daud akan mati. Mungkin Yonatan akan membunuh bapaknya. Dan justru hal-hal jahat yang terjadi. Mungkin persahabatan Daud dan Yonatan itu, Daud dan Yonatan bersahabat memang sampai di titik itu aja waktunya. Mungkin bagian selanjutnya bukan bagian mereka. Dan Daud dan Yonatan menyadari bahwa ada waktunya mereka harus berpisah. Ada waktunya mereka harus memahami keadaan. Toh tujuannya untuk baik kedua-duanya. Yonatan bisa menjaga bapaknya, Daud tetap bisa menjalani tugas panggilannya dan jalan yang sudah disiapkan untuk Tuhan agar dia menjadi raja yang berikutnya. Nah, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita diajak juga untuk belajar merelakan. Merelakan itu susah banget, apalagi hal-hal yang menyenangkan dan baik. Merelakan itu susah banget kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat mengasihi kita, orang yang sangat tahu yang baik buat kita, tapi memang ternyata bukan menjadi bagian kita. Sehingga merelakan itu juga termasuk dalam kehidupan kita berdagang, melayani, berkeluarga. Merelakan juga adalah bagian kita untuk melepas ego kita. Kalau Yonatan dan Daud
tidak melepas ego mereka, mereka akan jadi sama seperti Saul. Tapi mereka akhirnya melepas ego. Karena kadang-kadang keinginan itu yang membawa kita kepada penderitaan. Kemarin saya baca dalam sebuah tulisan Bapak Gereja Ignatius, penderitaan itu yang membawa, keinginan itu membawa kita kepada penderitaan. Jadi makin banyak keinginan kita, maka siap-siap berhadapan dengan penderitaan. Kadang-kadang kita harus melepas keinginan kita dan bisa melihat bahwa apa sih yang mau rancangan Tuhan bagi hidup saya. Mungkin yang Tuhan kasih gak sesuai dengan keinginan kita, gak apa-apa kok. Tapi kita justru setidaknya akan jauh dari hal-hal bodoh, akan jauh dari penderitaan-penderitaan yang seharusnya tidak perlu kita lewati. Tuhan akan mampukan kita hari ini untuk bisa merelakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar lagi dan lagi seperti Yonatan dan Daud harus belajar merelakan persahabatan mereka, jarak, harus memahami keadaan yang tidak memungkinkan dan belajar mengalahkan ego mereka. Mereka tidak mau jadi seperti Saul dan mereka mau belajar menyadari dengan kerendahan hati mengikuti kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah hari ini kami juga mengikuti kehendak Tuhan. In manus tuas pater, ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan hidup kami, nyawa kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.